T16 menjadi sekretaris dadakan. 2 bulan sudah Hanaya berada di divisinya. Hanaya sangat-sangat bersyukur dipertemukan dengan banyak orang baik. Timnya begitu solid dan sangat kompak. Masa-masa lembur pun sudah pernah Hanaya lakoni. Pak Surya walaupun tak banyak bicara tapi caranya yang berbeda mampu membuat tim di divisi ini sangat kompak. Ya mereka harus kompak dan saling mengisi. Bagaimanapun divisi perencanaan harus bisa saling berkontribusi dan profesional agar apa yang direncanakan perusahaan bisa berjalan dengan baik. Divisi perencanaanlah yang memutuskan apakah perencanaan itu tetap lanjut atau stop. Hanaya dipanggil sama Budiana tuh. Disuruh langsung ke ruang bagian HRD. Ujar salah satu staf perusahaan yang diperintahkan oleh Budiana. Nai, ada apa kok sampai dipanggil Budiana? Tanya Nilam. Naya juga gak tahu. Naya ke ruangan Budiana dulu ya. Balas Hanaya. Hanaya pun bergegas menuju ruangan Budiana. Jantung dak-dikduk. Prasangka-prasangka tak baik mulai timbul. Apakah dia telah melakukan kesalahan dan lainnya bertebaran di pikiran Hanaya. Tok, tok, tok. Pintu ruang HRD Hanaya ketuk. Masuk. Tita suara Budiana dari dalam. Assalamualaikum. Salam Hanaya sambil membuka pintu. Waalaikumsalam. Duduk Hanaya. Balas Budiana sambil mempersilahkan Hanaya duduk di kursi yang ada di depan mejanya. Maaf ibu memanggil saya. Ada yang bisa saya bantu bu? Atau apakah saya melakukan kesalahan dalam bekerja? Tanya Hanaya. 2 bulan kamu di sini. Emangnya kamu merasa melakukan kesalahan? Tanya Budiana balik. Sejauh ini lancar bu. Tidak ada kendala. Karena saya berada di tim yang solid, balas Hanaya. Tuh kamu tahu. Kenapa kamu bisa berpikir melakukan kesalahan? Tanya Budiana. Hanaya membalas dengan senyum kecutnya. Plus malu karena sudah berpikir negatif thinking. Begini Hanaya. Ibu minta untuk beberapa saat ini kamu untuk menjadi sekretaris dari Pak Arga. Ujar Budiana. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu? Pak Arga itu bukannya pimpinan perusahaan ini. Ya Pak Muhammad Arga Ansar atau biasa dipanggil Pak Arga adalah anak dari presidir perusahaan ini. Beliaulah yang mengambil alih perusahaan ini. Kurang lebih sudah 3 tahun. Sekretarisnya sedang cuti melahirkan. Jadi selama cuti saya minta kamu yang menggantikan. Tambah Budiana. Kenapa saya Bu? Rasanya posisi itu. Posisi itu kenapa? Potong Budiana. Saya percaya kamu bisa. Dengan prestasi kamu di akademi. Dengan kinerja kamu selama 2 bulan ini. Banyak yang ingin di posisi ini. Tapi mereka belum tentu mampu. Saya yakin kamu mampu. Perkataan Budiana membuat Hanaya bergidik. Apakah Pak Arga galak Bu? Tanya Hanaya. Budiana terkekeh dengan pertanyaan Hanaya. Kamu akan tahu nanti. Yang pasti dia sangat teliti. Dan ketelitian kamu itu yang membuat saya memilih kamu. Saya tidak menerima penolakan. Saya antar kamu sekarang menemui Bu Ayu. Ujar Budiana sambil bangkit lalu berjalan menuju pintu. Tapi Hanaya malah masih terdiam. Hanaya ayo, buruan. Bu Ayu akan serah tugas. Ujar Budiana saat melihat Hanaya masih duduk anteng di posisinya. Menurut itulah jalan satu-satunya. Mana bisa menolak? Menolak berarti siap dipecat. Pikir Hanaya. Hanaya pun bangkit lalu mengikuti langkah Budiana menuju lantai 4. Berkali-kali Hanaya membuang napas panjang. Berusaha mengendalikan perasaan tak karuan yang ada di hati dan pikirannya. Tenang aja. Saya yakin. Kamu bisa dengan mudah beradaptasi. Ujar Budiana sambil menepuk-nepuk pundak Hanaya. Agar Hanaya rileks. Hanaya sudah sampai di depan ruangan Pak Arga. Sudah ada Bu Ayu yang menunggu mereka di meja kerjanya. Nampak perut buncit sang sudah sangat turun. Tinggal menunggu hari untuk launching. Budiana memperkenalkan Hanaya ke Bu Ayu. Santai saja. Sepertinya usia kita gak jauh berbeda kok.
ujar Bu Ayu. Dia gak percaya diri. Itu intinya, balas Bu Diana. Pak Arga baik kok orangnya. Tapi dia juga sangat profesional dalam urusan kerja. Untuk pekerjaan Pak Arga sangat-sangat teliti. Dan saya dengar dari Papa Surya kamu sangat teliti. Sebenarnya Pak Surya berat melepaskan kamu dari timnya. Tapi jika sudah urusan atasan, mana bisa menolak? Ujar Bu Ayu menjelaskan. 2 hari ini kamu akan mempelajari apa saja pekerjaan Bu Ayu. Dan Bu Ayu akan menjelaskan proyek apa saja yang sedang ditangani Pak Arga, ujar Bu Diana. Bismillah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Balas Hanaya. Nah gitu dong harus percaya diri. Balas Bu Diana. Mendengar bagaimana dukungan Pak Surya dan Bu Diana membuatnya harus yakin. Jika mereka saja yakin dirinya mampu. Lalu kenapa dia tidak yakin dengan dirinya sendiri? Hanaya pun mulai membuka berkas-berkas dan Bu Ayu pun memberikan tablet di mana di sana data-data perusahaan, kontak klien, dan juga agenda-agenda Pak Arga semua ada di tablet itu. Jika Hanaya sedang sibuk dengan Bu Ayu, berbeda dengan tim di divisinya. Mereka semua kaget dengan Hanaya menjadi sekretaris Pak Arga untuk sementara ini. Yah Pak, Hanaya itu potensial Pak. Kenapa harus dipindah sih? Protes Nilam. Mau membantah Bu Diana? Tanya Pak Surya. Bukan menjawab mereka membuang napas panjang dengan bersamaan. Kompak ya kalian buang napasnya. Cekak. Pak Surya sih. Sepikan divisi kita. Ujar Rio. Nanti bakal ada yang gantiin Hanaya. Ujar Pak Surya. Hanaya gak tergantikan Pak. Balas Winda. Kalian ini udah kayak ditinggal pacar aja. Balas Pak Surya sambil beranjak kembali ke ruangannya. Kembali ke Hanaya. Gimana? Ada yang bingung gak? Tanya Bu Ayu. Sejauh ini paham Bu. Nanti jika ada yang kurang jelas Naya akan tanya lagi. Balas Hanaya. Oh ya Bu Pak Arganya lagi gak di tempat ya Bu? Tanya Hanaya. Pak Arga dalam perjalanan dari kota S. Nanti akan langsung mampir ke kantor. Dan kamu harus bersiap dengan berkas-berkas yang akan diberikan Pak Arga. Oh ya Naya. Pak Arga punya aspri yang bernama Pak Gani yang selalu menemaninya dalam dinas di luar kota. Dulu saya juga ikut. Tapi sejak hamil hanya Pak Gani yang menemani Pak Arga. Maksud ibu nanti apakah saya juga akan ikut juga dalam perjalanan dinas Pak Arga? Tanya Hanaya. Nanti beliau yang putuskan. Jawaban Bu Ayu membuat Hanaya menggigit bibir bawahnya. Sudah jam istirahat Hanaya pun kembali ke divisi perencanaan karena tas dan perlengkapan sholatnya masih di sana. Naya. Panggil Nilam ambil berlari dan langsung memeluk Hanaya yang baru saja masuk ke ruangan. Nay. Kita bakal kangen nih. Ujar Winda. Cuma 3 bulan kok. Sabar ya. Balas Hanaya. Udah siapin mental ngadepin Pak Arga belum Nay? Tanya Rio. Siap gak siap? Hehi, balas Hanaya dengan tawa pasrah. Pasrah gitu Nay. Ledek Nilam. Terlalu mendadak. Apalagi gak pernah terfikir ke situ. Balas Hanaya. Gimana sih Nay? Staf perempuan di sini tuh banyak loh yang pengen jadi sekretaris Pak Arga. Ujar Widya. Aku termasuk di dalamnya. Hehehe. Ujar Nilam. Sholat dulu yuk. Udah masuk zuhur. Ajak Hanaya. Selesai jam istirahat Hanaya pun kembali ke lantai 4 di mana tempat bertugasnya saat ini. Naya. Sebentar lagi Pak Arga sampai. Kamu langsung bawa tabletnya saya berikan tadi ya. Titah Bu Ayu. Baik Bu. Jawab Hanaya. Sambil menunggu kedatangan Pak Arga sang pimpinan perusahaan. Hanaya menyempatkan mempelajari beberapa berkas. Bu Ayu tersenyum melihat apa yang Hanaya lakukan. Saya yakin kamu orang yang tepat untuk menggantikan saya saat ini. Batin Ayu. Tap, tap, tap. Terdengar langkah kaki saling bersautan. Nampak Arga dan Pak Gani yang jarak mereka semakin dekat dengan meja kerja Hanaya. Ayu. Tolong langsung masuk ke ruangan saya.
Tita Arga berhenti sebentar lalu kembali melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan diikuti oleh Pak Gani. Mata Hanaya dan Arga sempat saling melihat walau sesaat. Hanaya menelan selaivanya sendiri. Kenapa dia jadi super gugup? Siapa dia? Apa dia yang akan menggantikan Ayu selama Ayu cuti? Batin Arga. Hanaya dan Ayu pun menyusul mereka masuk ke ruangan. Tanpa babi bu dulu. Pak Gani langsung menyerahkan beberapa berkas. Sedangkan Arga sedang membuka jasnya lalu ditaruhnya di kursi singgasananya. Ya Allah, kenapa jadi bingung gini? Batin Hanaya. Pak Gani. Kedepannya berkas dan urusan lainnya Pak Gani bisa langsung hubungi atau sampai ke Bu Hanaya. Ini Bu Hanaya yang akan menggantikan saya selama saya cuti. Ujar Ayu dengan senyum menenangkan. Dia tahu Hanaya saat ini pasti sangat gugup. Oh siap Bu. Balas Pak Gani. Selamat bekerja sama ya Bu Hanaya dan siap untuk saya repotkan. Tambah Pak Gani dengan dana santai. Mohon bimbingan dan kerja samanya juga Pak. Masih banyak yang harus pelajari. Balas Hanaya. Ga. Lo jangan tegang gitu napa? Ujar Ayu tiba-tiba dengan cara bicara seperti dengan teman bukan dengan atasan dan itu membuat mata Hanaya membulat. Masih jam kerja Ayu Lestari. Tegur Arga. Ayu bukan takut malah terkekeh. Pak Gani dan Bu Hanaya bisa tinggalkan saya berdua dengan Bu Ayu, titah Arga. Baik Pak. Balas Hanaya dan Pak Gani bersamaan. Cantik. Soleha. Pinter. Apalagi? Tanya Ayu saat Pak Gani dan Hanaya sudah keluar. Gak usah mengada. Lo sengaja milih wanita tertutup gitu biar gak sampai hati untuk gue galakin. Tanya Arga. Gue udah sering dengar soal staf baru divisi perencanaan yang sangat matang pemikirannya. Tapi gue juga baru kenalan hari ini. Dan dia adalah rekomendasi Pak Surya dan Budiana. Lo meragukan pilihan Budiana. Lo kan tahu Yu. Gue itu gimana? Dan lokasi wanita seperti itu. Bisa bingung gue kalau dia melakukan kesalahan. Arga. Kita udah sahabatan dari kecil. Gue tahu lo bukan laki-laki yang marah gak tahu tempat. Apalagi tanpa alasan. Melihat cara dia beradaptasi hari ini. Gue yakin sama Hanaya. Dia orang yang tepat buat gantiin gue. Untung-untung bisa melunakkan hati lo. Hehehe. Udah ah. Gue mau keluar. Hanaya pasti bingung sama sikap gue ke Elo tadi. Ujar Ayu sambil berlalu keluar. Dan benar saja saat kembali ke meja kerjanya. Nampak Hanaya menyimpan banyak pertanyaan. Santai aja Nay. Saya dan Pak Arga itu sahabat dari kecil. Jadi kalau pas bukan di depan staf lain. Ya Lolo gue panggilnya. Ujar Ayu membuka suara seakan tahu apa yang Hanaya pikirkan. Pantas aja Bu Ayu terlihat tanpa beban. Dan mungkin itu juga yang buat Pak Arga nyaman karena bekerja sama dengan sahabatnya sendiri. Balas Hanaya. Sepertinya kamu sudah cukup paham dengan pekerjaan di sini. Besok saya sudah mulai cuti ya. Ujar Ayu dan itu membuat Hanaya melotot. Jangan dulu Bu. Masih apa? Potong Ayu. Arga baik kok. Tapi jika mengenai pekerjaan dia sangat teliti dan profesional. 3 tahun lalu perusahaan ini hampir ambruk. Tapi berkat usaha Arga memperbaiki sistem di perusahaan. Peraturan-peraturan. Perusahaan ini bisa kembali kokoh. Bahkan saat ini di atas puncak. Kamu mampu Naya. Saya yakin itu. Ayu meyakinkan. Jika ada yang perlu ditanya saya siap bantu dari jarak jauh, tambah Ayu. Bener ya Bu harus siap saya repotkan. Balas Hanaya. Oh ya di luar jangan panggil saya Buk ya. Panggil Kak Ayu aja. Oke. Siap. Sekretaris Teh. Jadi tablet dan semua ini harus Teteh bawa kemana-mana. Siap sedia gitu kapan aja. Tanya Artika tak percaya dan Hanaya hanya membalas dengan anggukan. Sebelumnya Hanaya sedang menceritakan apa yang terjadi hari ini di perusahaan. The CEO-nya masih muda apa udah bapak-bapak? Kepo Artika. Kepo.
Jawab Hanaya. Seperti doa tika teh. Siapa tahu jodoh teteh. Seorang CEO. Ganteng. Soleh. Baik. Paket komplit pokoknya. Gak usah ngarang atau menghayal kayak di novel deh. Itu hanya ada di novel. Balas Hanaya. Tapi kan kita gak tahu jalan hidup Nay. Balas ibu. Ya ibu mulai deh ikut-ikutan kayak Artika. Naya mau ke kamar aja deh. Dari gelagatnya beneran nih kalau CEO-nya muda dan tampan. Yang pasti masih lajang. Hahaha, ujar Artika lagi. Di kamar apartemen Arga. Kenapa gue jadi keingat sama sekretaris pengganti itu ya? Tapi jujur kesan pertama yang gue lihat. Baik, sopan dan juga cerdas. Tanya sendiri jawab sendiri itulah yang Arga lakukan. Arga pun membuka CP milik Hanaya yang sebelumnya dikirim oleh Pak Gani. Dan sebelumnya Pak Gani lah yang meminta CP itu ke Ibu Diana. Benar kata Ayu. Dia cukup cerdas. Tunggu. Dia kuliah di kota P. Jauh banget. Di Universitas Islam lagi. Ada rasa penasaran akan Hanaya bahkan Arga ingin malam ini segera berganti menjadi pagi.